Rezeki Allah yang ngatur, ikhtiar Anda yang lakukan. Bagi pebisnis kuliner yang bisa sukses promosi bisnisnya di media sosial, ada caranya. Antara lain, 1. Buat konten untuk di-upload di media sosial Anda, baik berbentuk foto, video, ataupun lainnya. Namun pada saat sekarang ini, dua jenis inilah konten yang paling tepat untuk di-upload di media sosial, yakni foto dan video. Anda tidak perlu memiliki foto yang bagus dan tidak perlu paham atau memiliki skill dalam fotografi serta mengolah foto menjadi berkesan dan bagus. Namun tak usah khawatir, ada solusinya. Walaupun fotonya tidak bagus atau videonya tidak bagus, namun jika video atau konten Anda itu bisa membuat koneksi dengan audiens atau calon customer atau pemirsa, mendokumentasikan proses pembuatan masakan atau kuliner Anda sendiri. Ini merupakan cara yang paling tepat untuk membuat koneksi dengan pemirsa Anda atau target audiens Anda itu sendiri. Ambil video atau rekam video saat Anda memasak atau mengemas makanan itu dan berceritalah apa yang sedang Anda lakukan dan serta kemana akan Anda kirim atau untuk siapa makanan yang sedang Anda buat dan lain-lainnya. Selanjutnya, bagaimana cara membuat konten yang bisa menciptakan koneksi dengan calon audiens atau target audiens Anda. Anda harus melihat siapa target Anda, siapa audiens yang akan Anda tuju. Konten yang paling bagus di media sosial adalah konten yang bisa menciptakan koneksi. Jika berjalan baik, bisa sampai menciptakan keterikatan emosional audiens dengan brand kuliner Anda sendiri. Itu adalah konten yang paling bagus. Konten yang bisa menciptakan koneksi ini ada banyak. Dari mulai menceritakan proses membuat makanan itu sendiri, kenapa Anda membuat makanan itu, dan gimana tentang makanan itu sendiri, mungkin latar belakang atau dan mungkin Anda bisa memperkenalkan diri Anda sendiri, siapa diri Anda, apakah punya pengalaman di bidang makanan atau gimana dan lain-lainnya, atau mungkin dari latar belakang yang sangat berbeda. Intinya gimana Anda dengan calon audiens Anda itu bisa terjalin koneksi emosional. Bentuk hubungan antara brand kuliner Anda dengan pemirsa sama seperti kita berkenalan, menciptakan hubungan dengan orang lain. Posisikanlah, ciptakan konten di media sosial dengan niat membangun hubungan dengan orang lain. Itu yang harus digarisbawahi. Yang ketiga atau selanjutnya, jangan langsung berjualan. Di media sosial, jika produk atau brandmu belum dikenal, belum terkenal, jangan langsung berjualan, karena biasanya orang akan malas untuk menjadi ikut dalam akun Anda.
tetap yang utama dulu ciptakan konten yang membuat koneksi dengan audiens. Tujuan utamanya bikin dulu konten itu bisa menciptakan hubungan dengan audiens Anda. Karena jika langsung berjualan dan tidak membuka hubungan dulu, maka tidak akan bisa mendapatkan pengikut. Lakukan jualan itu nanti setelah hubungan baik dengan follower atau audiens Anda itu sudah terbangun dengan baik. Ada pertanyaan, konten yang macam apa sih yang paling baik? Apakah foto, apakah video, atau tulisan? Jawabannya sebetulnya adalah tergantung apa yang paling sesuai dengan kemampuan Anda untuk menciptakan konten itu sendiri. Jika Anda bisa membuat video, lakukanlah konten dengan video. Kalau tidak bisa, mungkin cukup dengan foto. Kalau video, buatlah proses dokumentasi dengan mudah. Jangan menyulitkan diri sendiri. Artinya Anda bisa melakukan sendiri sambil memasak, atau Anda bisa merekam sendiri sambil menyiapkan makanan atau kuliner Anda itu sendiri. Jika tidak bisa itu dilakukan, cukup Anda foto dengan kamera sebanyak-banyaknya, foto kuliner atau makanan-makanan Anda atau tempat Anda itu sendiri, posting dengan jumlah banyak ke satu postingan. Artinya calon audiens Anda dibuat untuk melihat-lihat, baik dari sisi makanannya, mungkin dari sisi tempatnya, mungkin dari sisi kemasannya. Itu adalah akan menjadi pertimbangan-pertimbangan bagi calon audiens Anda untuk menjadi pengikut Anda. Dan belajarlah cari inspirasi konten yang menarik dari mungkin chef yang sudah terkenal, mungkin dari web-web kuliner yang sudah top. Itu juga bisa menjadi inspirasi untuk Anda menciptakan konten sendiri. Selanjutnya yang sangat amat penting adalah konsisten dalam memposting di media sosial. Hal ini yang saya lihat di lapangan ataupun beberapa pedagang kuliner yang telah saya bina selama ini adalah persoalannya adalah tidak atau inkonsisten dalam posting di media sosial ini. Saat sepi, rajin posting di media sosial. Setelah saat rame, dihentikan. Ada sepi lagi, baru posting lagi. Itu sesuatu yang tidak bagus. Sebagus apapun konten yang Anda miliki, kalau dalam memposting itu tidak konsisten, tetap akan membuat pengikutmu akan mandek, bahkan berkurang. Jadi harusnya bikin postingan yang secara reguler, mungkin dijadwal di jam yang sama setiap harinya. Ada pertanyaan, berapa kali sih sehari saya harus posting? Saya katakan minimal 1 kali sehari, tapi selalu konsisten. Lebih banyak lebih bagus. Dengan artinya lebih banyak itu mungkin posting di waktu-waktu, mungkin jam makannya, mungkin di saat orang lagi cari-cari referensi untuk makan siang dan sebagainya. Tapi yang paling penting itu ya konsisten posting harian itu, yaitu
untuk memberi tahu kepada audien Anda. Jadi posting konsisten tiap hari itu tujuannya adalah untuk memberi tahu atau memberi sinyal kepada audien Anda kalau Anda tersedia dan siap untuk dihubungi pada saat itu. Itulah diantara cara memaksimalkan media sosial sebagai media promosi dalam bisnis kuliner. Kesimpulan dari pembicaraan ini adalah untuk melakukan promosi yang efektif di media sosial, maka konten yang baik secara visual saja tidak cukup, harus mengikuti kriteria berikut jika promosi Anda efektif di media sosial. 1. Tidak perlu memiliki skill fotografi yang bagus, punya keahlian dalam pengambilan video yang bagus. Yang paling penting itu adalah buat konten dengan niat menciptakan koneksi dengan calon audien atau membuat ada kedekatan dengan calon pemirsa, dengan calon pelanggan. Ada hubungan, ada ikatan emosional. Konten itulah yang lebih membuat Anda akan diikuti oleh calon audien atau calon customer Anda. Dalam tahap awal, jangan langsung berjualan di media sosial. Kembali ke topik awal tadi, buat dulu hubungan yang kuat dengan calon audien. Dalam pemilihan konten, sesuaikan saja dengan kemampuan atau alat yang Anda miliki. Tidak harus memaksakan dengan membayar tenaga profesional yang akan menjadikan biaya operasional Anda bertambah. Cukup dengan kemampuan Anda sendiri, maksimalkan. Konsisten dalam memposting. Jika Anda konsisten harian, konsisten mungkin jam-jam tertentu, jam makan, itu akan menjamin kenaikan pengikut yang konsisten juga di media sosial Anda atau di akun Anda. Setelah pengikut Anda banyak dan terjalin hubungan emosional yang baik, barulah Anda bisa melakukan berjualan di media sosial itu. Selamat mencoba dan selalu semangat. Sukses di tangan Anda. Terima kasih.